Timnas Indonesia menyisakan satu pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran kedua zona Asia. Satu pertandingan sisa itu menjadi langkah penentu Indonesia mengejar tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Kita akan mengulasnya lebih dalam bersama pengamat sepak bola, Bung Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa dengan Bungkus. Selamat sore, Bungkus. Salam olahraga. Salam olahraga jaya, Bung Ranov. Baik, Anda melihat dari pertandingan kemarin Indonesia melawan Irak, bagaimana kemudian peluang kita melawan Filipina esok hari? Iya, pertandingan melawan Irak sebetulnya diawali dengan hal yang positif ya bagi Indonesia karena kita bermain sangat baik di babak pertama. Tapi tampaknya aklimatisasi para pemain kunci yang berasal dari liga-liga di Eropa mungkin belum maksimal sehingga mereka di babak kedua cenderung menurun. Ditambah beberapa kesalahan personal yang dibuat oleh pemain, akhirnya di babak kedua kita bukan hanya tidak bisa mempertahankan permainan, mempertahankan ritme, tapi bahkan akhirnya kebobolan 2 gol yang sangat disayangkan. Tapi dari babak pertama kita bisa mengambil pelajaran positif bahwa tim ini sebetulnya memiliki materi yang bagus ya. Yang menurut saya kalau mereka bisa mempertahankan level permainan di babak pertama itu, kita bisa mengalahkan Filipina. Baik, kemarin juga catatan dari teman kami di lapangan melihat dari sisi lapangan ini harus dikoreksi, harus menjadi evaluasi juga ya, nampaknya basah atau bagaimana, kemudian juga stamina dari para pemain. Apakah nanti juga akan menjadi catatan dari Sinteyong untuk kedepannya esok hari? Iya, saya pikir Sintayong juga sudah melihat bahwa di babak kedua beberapa pemain cenderung mulai menurun ketika memasuki 10 menit ya. Dan itu yang kemudian menjadi alasan dia melakukan sejumlah pergantian pemain di babak kedua. Yang sayangnya pergantian itu didahului dengan kartu merah yang diberikan kepada Jordi Amat sehingga taktik dan kontra strategi yang disiapkan oleh Sintayong untuk menghadapi Irak jadi tidak jalan ya. Jadi memang ada faktor ketidakberuntungan di babak kedua yang membuat kita akhirnya melawan Irak tidak bisa memaksimalkan potensi yang sudah cukup baik di babak pertama. Oke. Kemudian kalau melihat kebijakan dari Erick Thohir yang membuka peluang bagi pemain keturunan Eropa melalui program naturalisasi telah memperkuatkah timnas Indonesia saat ini? Untuk kedepannya seperti apa, Iya, kita Bungkus? bisa bisa melihat dalam pertandingan lawan Irak kemarin. Irak itu kan levelnya jauh di atas kita ya. Mereka masuk di 50 besar dunia, kita masih di 134. Tapi secara permainan babak pertama itu tidak terlihat perbedaan kelas. Bahkan kita mampu mengurung Irak dan menciptakan sejumlah peluang. Situasi akan berbeda seandainya di babak pertama dari 2 peluang emas yang didapat itu, satu di antaranya mungkin menjadi gol, entah itu Rafael, entah itu Patinama. Saya pikir akan sangat mengubah situasi pertandingan. Sayangnya memang tidak ada satupun yang menjadi gol, yang kemudian di babak kedua dihukum oleh Irak dengan permainan yang lebih baik, lebih agresif, lebih intens, dan kita tidak mampu mengimbangi karena sejumlah pemain seperti yang saya katakan tadi agak menurun staminanya. Nah mungkin Sintayong saya pikir belajar dari pengalaman pertama tidak lagi menggelar pertandingan di Surabaya pada sore hari tapi malam hari ya. Karena kalau di Surabaya main sore lagi saya khawatir situasi yang sama akan terulang seperti di Jakarta. Babak kedua kita akan bermain lebih menurun dibanding babak pertama. Baik, kalau untuk di sisi lain kita juga lihat ya dari komposisi line up lini tengah dari Indonesia timnasnya, apakah dengan naturalisasi ini juga akan menjadi efektif nantinya dilakukan di lini tengah khususnya, Saya Bungkus? justru melihat sekarang ini yang menarik dari tim kita ini, keseimbangan di berbagai lini itu sekarang terbentuk ya. Pemain-pemain lokal mampu bersaing dengan pemain-pemain yang bisa disebut naturalisasi atau diaspora dan kemudian improve kualitasnya. Kita lihat Rizky Ridho ini sejak masuknya Justin Hubner, sejak masuknya Jordi Amat, sejak masuknya Elkan Bagot ini sangat improve kualitasnya. Asnawi juga dipaksa untuk bermain lebih baik lagi. Yakob Sayuri bermain lebih tinggi lagi levelnya. Karena di sana ada pesaingnya yang berasal dari luar, ada Sandy Walsh. Begitu juga Pratama Arhan. Kalau dia tidak main bagus, dia tidak bisa mendapat menit bermain. Karena sekarang ada Patinama, ada Verdong, ada Nathan. Sama dengan di lapangan tengah. Ferdinand Marcelino tidak akan punya kesempatan main kalau dia tidak meningkatkan terus level permainannya. Karena di tengah sekarang sudah ada pemain-pemain yang kualitasnya sangat baik. Ada Justin yang bisa main sebagai gelandang, ada Nathan juga yang bisa main sebagai gelandang, ada Ivar Jenner, ada Tom Hai, seorang pengatur serangan yang kelasnya sudah cukup tinggi. Di Liga Belanda dia main secara konsisten untuk Heerenveen sepanjang musim. Begitu juga di depan, pemain-pemain seperti Dimas Derajat atau yang lain, mungkin juga akan sulit mendapat bermain kalau tidak bisa lebih baik levelnya dibanding Rafael Struijk, dibanding Ragnar. Ini semua saya pikir berdampak positif terhadap pemain lokal yang harus dipaksa untuk terus meningkatkan level kemampuan mereka. Baik, ada Sandy Walsh, Nathan
Cho Aun dan juga Sen Patinama begitu ya, dan juga Tom Hai yang akan diprediksi Mhm. akan memperkuat di lini tengah begitu ya, Bungkus. Bungkus, kalau melihat untuk pola nanti apakah 3-4-3 akan diberlakukan oleh Sinteyong? Menurut saya pertandingannya sangat penting. Hmm. Sintayong mungkin tidak akan bereksperimen, mungkin hanya pergeseran beberapa pemain ya. 3-4-3-nya mungkin sekarang ada Jai Ijes, ada Rizky Ridho, kemudian mungkin di kanan ada Sandy Walsh ya, Hmm. atau bisa jadi Justin. Kemudian wing kanan saya sih berharap yang main Yakob ya, karena karakter Yakob ini dengan agresivitasnya berpeluang menjadi ancaman bagi pertahanan Filipina. Hmm. Kecepatan-kecepatan Yakob di kanan, lalu ada Calvin Verdong di kiri. Saya menduga Calvin Verdong punya kesempatan main di laga besok karena dia ini pemain yang di Liga Belanda pun bermain reguler untuk NEC Nijmegen ya. Musim kemarin 34 kali dia bermain sepanjang musim. Dan dia gaya mainnya saya pikir lebih agresif dibanding Patinama maupun Pratama Arhan. Jadi Hmm. kalau di kanan ada Yakob Sayuri, di kiri ada Calvin Verdong, kemudian di tengah ada Tom Hai yang akan berduet entah itu dengan Nathan atau dengan Ivar Jenner atau dengan Justin, ditambah di depan akan ada Ragnar, akan ada Marcelino, akan ada Rafael Strike. Saya pikir ini materi yang cukup seimbang ya. Hmm. Yang harapannya adalah bisa lebih produktif dalam mencetak gol, Hmm. tidak sekedar menciptakan peluang. Lawan Irak mereka banyak menciptakan peluang tadi tapi tidak mencetak gol. Kali ini mudah-mudahan menciptakan lebih banyak peluang dan menciptakan gol juga. Oh, baik. Kemudian kalau menjadi perhatian adalah, keempat gelandang tadi Anda katakan, cukup mumpuni begitu ya. Kita kita bisa sedikit jumawa begitu ya dengan Filipina. Anda melihatnya prediksi seperti apa nanti dengan Filipina? Karena Filipina juga kuat di lini tengah, Bungkus. Filipina itu 6 pertandingan terakhir itu hanya sekali imbang dan Hmm. 5 kali kalah. Nah, cuma sialnya sekali imbang itu lawan Indonesia gitu ya. Jadi dari segi track record Filipina ini mungkin tidak terlalu meyakinkan ya di Hmm. tahun terakhir ini ya. Tapi hati-hati karena terakhir mereka dapat poin itu lawan Indonesia di kandangnya. Kali ini Hmm. giliran kita main di kandang, mudah-mudahan kita tidak terpleset lagi dan saya optimis kita masih bisa menang ya. Kalau mainnya minimal seperti babak pertama lawan Irak, kita bisa menang minimal 2-0 atau 2-1. Baik, kalau nama-nama dari tim Filipina kita catat juga nih, ada Kevin Ingreso, Michael Baldisomo, Dylan Demonic, Zico Bailey dan juga Alex Moniz. Mereka juga mempunyai pemain naturalisasi. Apakah mereka menyontek kita kah atau mereka mereka lebih dulu untuk melakukan mendatangkan pemain-pemain dari Eropa, Bungkus? Ya, ini sebetulnya fenomena global ya, Hmm. bukan hanya terjadi di Indonesia, di Filipina, Malaysia itu juga dari pemainnya dari mana-mana itu. Bahkan yang nggak ada keturunan Malaysianya pun diambil juga gitu. Hmm. Begitu juga dengan Thailand. Thailand juga mendatangkan pemain dari Prancis, dari mana. Ini fenomena global. Hmm. Bahkan di Eropa, Eropa pun lebih dulu negara-negara seperti Polandia, negara-negara seperti Jerman, itu kan banyak sekali pemain yang kita bisa sebut naturalisasi juga. Jadi jangan terlalu dipertentangkan. Hmm. Yang penting kontribusi mereka terhadap tim nasional seperti apa. Yang kedua, bagaimana di level domestik kita juga mengembangkan potensi pemain domestik kita. Nah, Baik. Filipina memang menurut saya memang sangat kuat sekarang ini dengan masuknya pemain-pemain yang berasal dari diaspora itu. Hmm. Dan di samping pemain yang berasal dari diaspora, ada 6 pemain Filipina juga yang main di Liga 1 di Hmm. Indonesia. Artinya mereka juga cukup kenal kultur sepak bola Indonesia. Nah, ini yang juga yang harus diwaspadai. Mengenai kultur di Indonesia, itu perlu diwaspadai. Apa catatan Anda bagi Sintayong nantinya? Terakhir, Bungkus. Ya, artinya pemain-pemain Filipina sudah tahu bahwa pemain Indonesia itu kalau di pressing itu gampang panik gitu ya. Hmm. Pemain Indonesia itu kalau dalam keadaan tertekan kadang-kadang sulit keluar dari tekanan. Itu sering terlihat kan di pertandingan kompetisi domestik kita. Dan pemain-pemain Filipina yang main di Dewa United seperti OJ Porteria, Hmm. seperti Rontini yang main di Persita, atau Mendoza yang bermain di Persib, itu tahu tentunya hal seperti itu. Dan mudah-mudahan Filipina tidak menerapkan strategi seperti yang sama dengan Hmm. Irak yang Oke. melakukan pressing tinggi di babak kedua ketika melawan Indonesia dan akhirnya pemain kita dalam keadaan mulai kelelahan akhirnya bikin kesalahan demi kesalahan. Ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Prediksi Anda skor nanti untuk Indonesia Filipina? Tadi sudah saya sebutkan, saya yakin Indonesia masih bisa menang ya. Nah. Dan harapan saya di pertandingan yang lain apapun yang terjadi kita tetap menang. Hmm. Jadi pemain fokus saja mengalahkan Filipina, jangan mikirin hasil Vietnam di Basra. Baik, itu catatan bagi para pemain timnas nantinya akan berlaga esok Iya, hari di pertandingan di GBK. Terima kasih untuk ulasannya, Bungkus. Ada Bung baik Muhammad Rano. Kusnaini, pengamat sepak bola bersama kami di Newsroom. Selamat sore, salam olahraga, Bungkus.